muda sekalian, yang hari ini kita belum bisa beribadah secara offline atau tatap muka, tapi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan khususnya bagi anak-anak muda dalam program Respri, Renungan Inspirasi. Hari ini kita akan berbicara tentang anak Tuhan yang bijaksana. Mari kita lihat di dalam Matius 25, kita akan baca ayat 1 sampai dengan 4. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Anak-anak muda sekalian, di sini ada dua jenis gadis, yang satu bodoh dan yang satu bijaksana. Dan hari ini Tuhan memberikan analogi tentang gadis yang bodoh dan gadis bijaksana. Siapa sih gadis itu? Gadis itu berbicara tentang gereja Tuhan atau mempelai wanitanya Tuhan. Nah, seringkali kekristenan itu ada dua jenis, yang satu orang bijaksana, yang satu orang yang bodoh. Orang yang bijaksana dia membawa buli-buli yang menyala dan minyak. Tapi yang bodoh dia hanya membawa buli-buli tapi tidak membawa persediaan minyak. Apa sih maksudnya? Seringkali sebagai anak Tuhan, kita ini hanya sekedar menjadi orang Kristen. Sekedar kalau ibaratnya buli-buli sekedar nyala aja gitu ya. Kita hanya sekedar nyala, yang penting nyala, nggak peduli nanti mau mati mau hidup terserah, yang penting nyala, ya nggak ke gereja nggak apa-apa, nggak ibadah nggak apa-apa, ya nggak berdoa nggak apa-apa. Tapi orang Kristen yang bijaksana adalah orang yang bukan hanya sekedar menyala, tetapi dia memperhatikan minyak dalam buli-buli itu. Ya, minyak itu berbicara apa, saudara? Minyak itu ada dua makna dari minyak. Yang satu, minyak itu bisa dipakai untuk obat. Tapi yang satu, minyak itu biasanya kalau raja dilantik itu diurapi dengan minyak. Artinya apa, saudara? Menjadi orang Kristen yang bijaksana itu bukan hanya sekedar menyala, sekedar menjadi orang Kristen, bukan hanya agamanya Kristen tapi nggak pernah ke gereja, bukan hanya agamanya Kristen tapi nggak pernah berdoa, hidup dalam kemabukan, hidup dalam free sex, hidup dalam ketidaktaatan, bukan seperti itu. Tetapi yang penting, kita menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar menyala, tapi kita harus mempertahankan iman kita, yaitu dengan keintiman kita dan dengan perkenanan kita di hadapan Tuhan. Yang kita kejar bukan hanya sekedar menyala, tapi kita membutuhkan namanya minyak dalam buli-buli itu, yaitu di mana kita minta perkenanan Tuhan, sehingga kita perlu beribadah, kita perlu bertobat, kita perlu berdoa, kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu biarlah kita sebagai anak muda, mari kita bukan hanya mementingkan sekedar menyala, sekedar menjadi orang Kristen, sekedar menjalani hidup. Ya, masalah surga neraka itu masalah nanti. Yang penting saya masih muda, saya ingin berfoya-foya, saya ingin bersenang-senang. Oh no. Anak muda, engkau butuh minyak dalam buli-buli, supaya dalam kehidupanmu ada yang namanya perkenanan Tuhan. Berikutnya mari kita lihat di ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Anak-anak muda, kalau kita memperhatikan kisah ini, kelihatannya kontras dengan apa yang Yesus ajarkan. Ya, seorang yang gadis yang bijaksana ini pelit sekali. Padahal gadis yang bodoh, bagikan kami sedikit minyak. Ya, karena ini padam supaya aku bisa nyala. Ya, karena untuk masuk mempelai pada waktu itu, untuk masuk dalam pernikahan pada waktu itu, pelitanya harus menyala. Ya, pelitanya harus menyala. Kalau pelitanya nggak menyala, mereka nggak boleh masuk karena pada waktu itu belum ada listrik. Ya, jadi semua undangan yang bawa pelita yang menyala itu yang boleh masuk. Dan pada waktu pengantinnya datang, ya, bangunlah, songsonglah dia. Ya, apa yang terjadi? Ketika dia bijaksana ini, pelitanya tetap menyala, tapi yang bodoh mati. Kemudian yang bodoh, bagikanlah minyak itu sedikit buat kami. Tapi yang bijaksana berkata, tidak, nanti nggak cukup buat saya, nggak cukup buat kamu. Artinya apa, saudara? Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, ya, yang memperhatikan tentang nilai-nilai firman Tuhan, yang memperhatikan tentang kesungguhan kita, pengiringan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang tidak memperhatikan itu, yang hidup dalam dosa, coba mempengaruhi kepada orang-orang yang taat. Ya, ada banyak justru orang-orang Kristen mempengaruhi. Sudahlah, nggak usah terlalu fanatik. Sudahlah, sekali-kali nggak ke gereja nggak apa-apa. Sudahlah, ngerokok nggak apa-apa. Sudahlah, pakai narkoba nggak apa-apa. Berapa banyak, saudara, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Untuk itu mari kita menjadi anak muda yang bijaksana, yaitu ketika ada tawaran untuk membagi, yaitu pengurapan kita, ya, keintiman kita dengan Tuhan, dengan hal-hal yang bersifat dosa, mari katakan tidak. Artinya apa? Jangan sampai hidup kita, ya, tidak cukup buat kamu, tidak cukup buat kami. Artinya apa? Dia rusak, kita juga rusak. Kalau dua-duanya nggak bisa masuk dalam perjamuan pernikahan itu, artinya dua-duanya ditolak. Artinya apa? Sebagai orang Kristen harus punya standar kekristenan. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan menurunkan standar firman Tuhan. Untuk itu, anak-anak muda, mari jaga pergaulanmu. Ya. Kalau engkau ingin menjadi orang yang bijaksana, biarlah engkau mengatakan tidak. Nah, nggak cukup buat saya, nggak cukup buat kamu. Artinya kita nanti akan hancur dalam dosa. Saya tidak akan pernah berbagi hidup saya terhadap dosa. Dan kalau kita lihat terus, kita baca kisahnya, akhirnya yang bodoh tadi kembali, tapi pintu sudah ditutup. Udah percuma, dia nggak akan bisa untuk masuk dalam pesta pernikahan ini. Artinya apa, saudara? Kalau kita sebagai anak muda, kita terjerumus dalam dosa, ada saatnya kita diberkati Tuhan, berkat itu sudah tertutup. Saatnya kita disembuhkan Tuhan, mujizat itu sudah tertutup. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Kita tidak mementingkan hal-hal yang rohani dalam kehidupan kita. Kita hanya sekedar menyala, kita hanya sekedar menjadi orang Kristen. Tapi biarlah melalui firman Tuhan ini, kita sebagai anak muda, biarlah meskipun kita belum bisa beribadah secara tatap muka, ini menginspirasi kita dan memberkati kita supaya kita menjadi seorang anak muda yang terus mementingkan
minyak dalam buli-buli itu. Dan kita tidak akan pernah menukar minyak itu dengan apapun juga, atau membagikannya kepada siapapun juga. Karena perkenanan kepada Tuhan itu yang paling utama dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat dunia. Puji Tuhan. Dan hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan minta kepada Tuhan supaya kita diberikan hati yang bijaksana. Mari kita tundukkan kepala. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari anak-anak muda, mungkin hari ini kau hidup dalam kebodohan. Engkau tidak mementingkan hal-hal yang rohani. Engkau hanya sekedar menyala. Engkau hanya sekedar menjadi orang Kristen. Tidak ada ketaatan, tidak ada kesucian. Tapi hari ini kita mau ubah paradigma kita. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya asal Kristen, tapi kita mau menjadi orang Kristen yang terus menyala dalam kehidupan kita, yaitu dengan mempersiapkan minyak perkenanan di hadapan Tuhan. Biarlah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, perkataanmu berkenan di hadapan Tuhan, tingkah lakumu berkenan di hadapan Tuhan. Mari anak-anak muda, biar kita mau mencari perkenanan Tuhan. Ketika ada orang-orang yang ingin mempengaruhi kita, mencoba meminta, yaitu minyak yang ada dalam diri kita, mari katakan semua tidak. Jangan rendahkan standar kerohanian, jangan turunkan standar imanmu.
kita bisa masuk dalam pesta pernikahan, mana ada pesta berkat, pesta kesembuhan, pesta keajaiban. Engkau akan alami sebagai anak-anak muda, karena hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita muliakan nama Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, akulah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.